Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas tentang panduan lengkap cara membaca output uji varied sample t-test. Sebelum masuk ke pembahasan di video ini, maka kalian harus menonton terlebih dahulu uji varied sample t-test. Ini linknya, supaya nyambung, supaya pas, supaya paham gitu ya. Baiklah, kita mulai. Perhatikan tabel ini. Ini tabel menunjukkan bahwa kita akan melakukan satu penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Model Pembelajaran TGT terhadap peningkatan nilai IPS. Respondennya 30, hipotesis nolnya, K0-nya tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. HI terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. Ini adalah outputnya. Ini output uji varied sample t-test. Maka supaya paham kenapa muncul ini, kalian harus nonton ini dulu nih. Nonton dulu uji varied sample t-test ini linknya ya. Oke, ada empat tabel ada empat tabel output uji varied sample t-test. Jadi, ini sebelah sini adalah panduannya, ini adalah outputnya. Jadi, kita baca output dengan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ada empat tabel output uji varied sample t-test. Yang pertama, tabel varied sample statistik. Ini, yang ini nih, tabel ini nih. Yang kedua, tabel varied sample correlation. Ini. Yang ketiga, tabel varied sample t-test. Ini yang pokok ini. Yang terakhir tabel varied sample effect size yang ini nih. Ini yang ini nih. Oke, kita satu persatu kita bahas. Yang pertama, tabel varied sample statistik yang ini. Perhatikan tabelnya, kemudian kita baca tabel tersebut. Output varied sample statistik pada uji varied sample t-test menyajikan statistik deskriptif dari masing-masing kelompok data yang dibandingkan. Tabel ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data sebelum dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, ini ya. Kemudian datanya kita lihat datanya. Yang pertama min, rata-rata nih, rata-rata. Rata-rata pretest sebesar 57,8. Kemudian post-test 87,7. Jadi dari sini saja ketahuan bahwa post-test itu lebih besar daripada pre-test. Secara deskriptif, terlihat bahwa nilai rata-rata meningkat sebesar 29,9. Jadi dari pre-test ke post-test secara deskriptif saja kelihatan kenaikannya sebesar 29,9. Berikutnya N 30 menunjukkan bahwa gitu ya, jumlah subjek, jumlah sampel atau jumlah responden sebanyak 30 orang. Gitu ya. Berikutnya ada standar deviasi. Yang pertama, pretest memiliki standar deviasi atau simpangan baku sebesar 5,1885. Kemudian post-test memiliki standar deviasi atau simpangan baku sebesar 4,57241. Gitu ya. Artinya, variasi nilai post-test lebih sedikit ketimbang variasi nilai pre-test. Kenapa demikian? Tadi standar deviasinya lebih sedikit. Berikutnya, masih tabel varied sample statistik adalah standar error mean. Menunjukkan tingkat ketelitian estimasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Pretest memiliki standar error sebesar 0,94735. Post-test memiliki standar error 0,83480. Semakin kecil nilai standar error, semakin teliti rata-rata sampel dalam mengestimasi rata-rata populasi. Itu adalah tabel varied sample statistik. Yang kedua, output dari uji varied sample t-test adalah tabel varied sample correlation. Ini yang ini kedua nih ya. Oke, kita lihat. Oke, sebelum yang kedua ada kesimpulan dulu nih. Kesimpulan tabel yang pertama tadi. Kesimpulan tabel varied sample statistik
tidak digunakan untuk mengambil keputusan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Jadi ulangi, tabel ini tidak bisa dipakai nih untuk mengambil keputusan itu ya. Tabel ini hanya menyajikan data deskriptif, rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar error sebagai gambaran awal data. Keputusan mengenai ada tidaknya perbedaan signifikan antara antara ya antara ini ditentukan antara pretest posttest ditentukan oleh tabel varied sample t-test yang ini kita nanti kita bahas kita yang ke sana ya, khususnya berdasarkan nilai sig ya, nilai signifikansinya. Oke, kita lanjut ya, yang ke tabel kedua, tabel output kedua, varied sample correlation ini. Output varied sample correlation pada uji varied sample t-test menyajikan nilai korelasi antara dua pengukuran yang berpasangan, yaitu nilai pretest dan posttest. Tabel ini menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara kedua pengukuran tersebut, bukan apakah terdapat perbedaan. Jadi ulangi, tabel varied sample correlation itu menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara kedua pengukuran, bukan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua pengukuran tersebut. Kita lihat datanya. N sama dengan 30 nih, 30 sama dengan di atas juga 30. Menunjukkan terdapat 30 pasangan data, yaitu pasangan pretest dan posttest yang akan dianalisis. Yang kedua, correlation sebesar 0,426 nih correlationnya. Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan kekuatan sedang ya antara nilai pretest dan nilai posttest. Jadi kalau kalian ingin nanya kenapa sedang, tulis di kolom komentar ya. Artinya responden yang memperoleh nilai pretest lebih tinggi cenderung ulangi. Artinya responden yang memperoleh nilai pretest lebih tinggi cenderung juga memperoleh nilai posttest yang lebih tinggi. Ini karena korelasinya relatif bagus ya, sedang 0,462. Kemudian signifikansi 0,010 gitu ya. Ini nilai signifikansi 0,010 gitu ya, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hubungan antara pretest dan posttest tersebut signifikan secara statistik ya. Oke, itu adalah Bell Varied Sample Correlation. Nah, kemudian kita simpulkan kesimpulan dari tabel yang kedua ini. Kesimpulannya, berdasarkan output varied sample correlation, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara nilai pretest dan posttest, ya R-nya sebesar 0,462, kemudian signifikansinya sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa skor pretest berkaitan dengan skor posttest pada responden yang sama. Oke, kita lanjutkan tabel output tabel yang ketiga itu ya. Nah, ini yang pokok ya. Tabel varied sample t-test itu ya. Output varied sample t-test merupakan output utama itu ya, output utama pada uji varied sample t-test. Tabel ini menyajikan hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua pengukuran yang berpasangan, yaitu pretest dan posttest. Sekarang kita lihat datanya. Data pertama adalah mean difference. Oke, mean difference ini rata-rata perbedaannya sebesar 29,9 ya. Nilai tanda negatif ini bukan berarti minus ya. Ini karena konstruksinya aja pretestnya lebih dulu ketimbang posttest ya. Ini menunjukkan bahwa nilai posttest lebih gede daripada pretest. Oke. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara pretest dan posttest sebesar 29,90. Tanda negatif muncul karena SPS menghitung selisih pretest dan posttest. Karena pretest dulu ya. Jadi 57,80 terhadap 87,70 sehingga minus 29,90. Artinya rata-rata nilai posttest lebih tinggi sebesar 29,9 poin dibandingkan rata-rata pretest. Kemudian yang berikutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi sebesar nih 5,0875 itu ya. Ini
Nilai ini menunjukkan besarnya variasi atau penyebaran selisih skor atau skor selisih antara nilai pretest dan posttest. Standar deviasi sebesar 5,08785 menunjukkan bahwa selisih skor antara nilai pretest dan posttest pada 30 responden memiliki tingkat penyebaran sebesar kurang lebih 5,08785 poin terhadap rata-ratanya. Jadi kalau selisihnya 29,9, nilai ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai antar responden relatif konsisten meskipun tetap terdapat variasi dalam besarnya peningkatan yang dialami setiap responden. Yang ketiga, data ketiga, standar error mean ini besarnya 0,92891 ini ya. Nilai standar error mean sebesar 0,92891 menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara nilai pretest dan posttest tadi 29,9 itu memiliki tingkat kesalahan estimasi sebesar 0,92891 poin terhadap rata-rata selisih populasi. Hal ini mengindikasikan bahwa estimasi rata-rata selisih yang diperoleh dari sampel memiliki tingkat telitian yang baik. Oke, berikutnya adalah ini. Berikutnya 95% confidence interval of the difference ya. Lower sebesar min 31,79983, uppernya atau batas atasnya min 28,000017 gitu ya. Berdasarkan data sampel sebanyak 30 responden, peneliti memiliki tingkat keyakinan 95%, ini 95%, bahwa rata-rata selisih nilai pretest dan posttest pada populasi berada di antara, lower dan upper, yaitu antara 31,79983 hingga 28,000017 poin. Karena SPSS menghitung selisih sebagai pretest dan posttest, maka seluruh interval bernilai negatif. Jadi karena konstruksinya pretest dulu ya, pretest posttest ya, negatif. Ini menunjukkan bahwa nilai posttest lebih tinggi daripada nilai pretest. Jika dinyatakan sebagai peningkatan posttest dikurangi pretest, maka intervalnya menjadi. Nah, jadi tadi kan seolah-olah lowernya ini, upper ini. Jadi ulangi ya, jika dinyatakan sebagai peningkatan post-test dikurangi pre-test, maka intervalnya menjadi 28,00017 hingga 31,79983 poin. Interpretasi ini seringkali lebih mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau begini kan agak sulit. Kok minus, lowernya ini gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nilai 95% confident interval berada pada rentang min 31,79983 hingga 28,0017 yang berarti dengan peningkatan dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata selisih nilai pretest dan posttest pada populasi diperkirakan berada pada rentang tersebut. Karena seluruh interval kepercayaan berada di bawah 0, tidak melintasi angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Jika dinyatakan sebagai peningkatan nilai posttest pretest, maka peningkatan rata-rata diperkirakan berada pada rentang 28,0017 sampai 31,79983 poin. Intinya, atau kalau dibulatkan 28 hingga 31,8 poin. Berikutnya datanya T min 32,188 sama tadi ya, minus itu bukan apa-apa ya. Karena konstruksinya aja pretest posttest ya. Kalau posttest pretest pasti positif. Nilai T merupakan statistik uji yang menunjukkan besarnya perbedaan rata-rata relatif terhadap variasi data. Tanda negatif hanya menunjukkan arah perhitungan tadi konstruksinya, pretest posttest, dan tidak mempengaruhi keputusan pengujian. Nilai T min 32,188 merupakan nilai T hitung pada uji varied sample t-test. Ini T hitung ya.
Namun dalam praktek stat analisis saat ini, keputusan lebih dianjurkan berdasarkan nilai SIG. Nilai SIG ini, nilai SIG nih ya. Nih, ya, tapi kita bahas ini dulu ya. Atau p-value daripada membandingkan T hitung dengan T tabel. Meskipun demikian, keduanya akan menghasilkan keputusan yang sama. Jika menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel, ini T hitung, itu T tabel, diketahui T hitungnya adalah 32,188, kemudian DF-nya, ini degree of freedom-nya 29, alpanya 0,05, ini dua sisi itu ya. Sehingga T tabelnya 2,045 dengan DF 29. Jadi kalau kalian ingin bertanya ini, tulis di kolom komentar sehingga nanti bisa diperjelas lagi dalam video berikutnya. Tetapi kalau kalian juga nonton video sebelumnya yang tadi dianjurkan di atas, insya Allah mengerti ya. Karena nilai mutlak, jadi garis ini nilai mutlak namanya. T hitung sebesar 32,188 lebih besar daripada T tabel 2,045 yang ini gitu ya. Sehingga H0 ditolak dan HI diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan post-test, atau terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. Oke, kita lanjutkan DF29 itu ya. Ini rumusnya mencari DF itu ya, derajat kebebasan atau degree of freedom. Rumusnya DF sama dengan N-1. N-nya itu jumlah responden tadi 30 ini 30 itu ya. Kemudian min 1 itu rumus jadi 30 dikurangi 1 sama 29. Kemudian signifikansi, ini kita menggunakan two tilde kurang dari 0,001. Ini juga kalau kalian bertanya-tanya tulis di kolom komentar biar bisa dijelaskan di video berikutnya. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi 0,001 jelas lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0 ini apa namanya? Kaidah pengambilan putusan. H0 ditolak dan H diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan post-test, atau terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran TGT. Kemudian tabel keempat, output tabel keempat yang harus kita bahas adalah tabel varied sample effect size. Oke, yang ini ya. Output varied sample effect size menyajikan ukuran efek atau effect size, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perlakuan atau besarnya perbedaan antara pretest dan posttest, bukan hanya apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Jadi kalau yang tabel ini signifikan atau tidak, ini bicarakan. Jadi kalau ulangi, kalau tabel varied sample di tes ini untuk melihat signifikan atau tidak, tapi kalau varied sample effect size ini untuk melihat berapa besar itu ya, berapa besar perbedaan antara pretest dan posttest. Perhatikan nilai Cohen nih, Cohen apa Cohen nih ya. Nilainya itu ya. Ulangi nilainya, nilai Cohen 5,8. Yang ini nih yang poin estimasi yang pakainya ya. Nilai Cohennya itu adalah 5,877 gitu ya. Nilai 5,877. Nah, masuk kategori mana? Kita lihat ini klasifikasinya nih. Klasifikasinya. Ini para ahli udah buat klasifikasi nih. Kalau di bawah 0,20 sangat kecil atau diabaikan, 0,20 sampai 0,49 efeknya kecil, 0,50 sampai 0,79 efeknya sedang, di atas atau sama dengan 0,80 itu efek yang besar. Nah, kalau ini min 5, tadi ulangi, min itu karena konstruksi pretest posttest 5,887 itu ya, maka efeknya sangat besar. Nilai Cohen sebesar 5,877 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara skor pretest dan posttest memiliki ukuran efek yang sangat besar ya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan tadi berupa model pembelajaran TGT itu ya, memberikan dampak yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Perbedaan yang terjadi tidak hanya signifikan secara statistik, tapi juga sangat bermakna secara praktis. Gitu ya. Kemudian nilai Hedges nih, yang ini tadi Cohen yang Hedges ya, yang kayak yang ini poin estimasi 5,800. Ulangi tadi minus itu hanya karena konstruksi pretest posttest ya.
Nilai ini merupakan penyempurnaan dari nilai Cohen, terutama untuk ukuran sampel yang relatif kecil. Karena nilainya 5,800, maka interpretasinya juga menunjukkan ukuran efek yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian angka selanjutnya, nah ini 95% confident interval itu ya. Nilai Cohen lowernya atau batas bawahnya ini 7,419. Ulangi, jangan sampai lupa karena ini konstruksinya pretest post-test, jadi minus seperti ini ya. Kemudian uppernya 4,37. 4,327. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, ukuran efek diperkirakan antara 7,49 karena tadi konstruksinya kita rubah saja. Jadi artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 90%, ukuran efeknya di populasi diperkirakan berada pada 4,327 sampai 7,419. Ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang panduan lengkap cara membaca output uji varied sampel test. Sekian saja, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.